Lumen nomor 11.844, 8 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Ini, Jangan Takut. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 50b dan 51. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah peristiwa penggandaan roti yang sudah kita renungkan kemarin, dikatakan orang-orang banyak itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus menyuruh para muridnya bertolak ke seberang mendahului dia. Sementara Yesus mereka tinggalkan di darat sendirian, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Tuhan Yesus merasa perlu mengambil waktu untuk berbicara dengan Bapaknya secara pribadi. Ketika menjelang pagi, sekira pukul 3, Tuhan Yesus melihat para muridnya dengan susah payah mengendalikan perahu mereka karena angin sakal. Setelah berdoa, Tuhan Yesus mendatangi para muridnya itu dengan cara berjalan di atas air yang sedang bergelora dan sengaja hanya mau melewati perahu para muridnya. Melihat hal itu, para murid ketakutan dan mengira dia hantu. Sebab dalam kepercayaan orang Yahudi, penguasa laut dan danau adalah setan dan hantu. Melihat hal itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Tenanglah, aku ini,
jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara-saudari terkasih, para murid tidak punya kesan mendalam tentang peristiwa penggandaan roti yang sungguh luar biasa itu. Sekarang mereka melihat Yesus yang mereka kira hantu itu ada di hadapan mereka. Ia berjalan di atas air, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa. Setelah Yesus memperkenalkan dirinya, yang mereka lihat bukan hantu, tapi Tuhan mereka. Yesus masuk ke dalam perahu. Angin sakal yang merepotkan mereka juga segera menjadi reda. Semuanya menjadi baik-baik saja. Mereka mengalami ketenangan yang dikatakan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Namun, mereka tetap saja sangat tercengang dan bingung. Dua hal yang mustahil mereka alami, penggandaan roti dan manusia yang berjalan di atas air yang bergelora. Markus memberikan catatan penting untuk kita pendengarnya. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Mereka belum mengenali Yesus, siapa dia sesungguhnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kerap kali menghadapi berbagai persoalan hidup. Banyak persoalan yang membuat kita tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kita harus alami. Kita cemas, gelisah, dan terkadang mengalami ketakutan yang amat sangat. Izinkan saya bercerita tentang keadaan perekonomian kami yang tidak pernah cukup untuk kebutuhan kami setiap hari. Sekalipun kami sudah berusaha mengirit-irit pengeluaran dan terkadang harus menahan haus dan lapar karena harus berpuasa. Yang menarik yang harus saya katakan kepadamu, Tuhan itu baik kepada kami, sebab Dia tidak membiarkan kami kekurangan atau mati kelaparan. Keadaan setiap orang itu berbeda-beda. Persoalannya juga beragam. Orang kaya bukan berarti tidak punya utang. Orang miskin tidak bisa makan. Sawang sinawang, kata orang Jawa. Artinya, tiap orang itu rezekinya datang dari Yang Maha Kuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pendamping hidupku berbicara kepada saudaranya bahwa meskipun penghasilanku kecil dan terkadang banyak kurangnya, namun ia mengatakan Tuhan itu selalu baik kepada kami. Dia tidak meninggalkan kami sendirian. Ada saja orang yang datang dan memberikan berkat Tuhan melalui tangan orang-orang baik. Percaya atau tidak, ketika kami tidak punya beras,
beras itu dihantar ke rumah kami. Ketika kami belum bayar BPJS, ada orang yang membayarkan tanpa kami minta. Masih banyak kejadian yang sulit kami nalar dan kami mengerti. Tapi Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Aku melayani Dia sebisaku. Dan Dia melakukan hal luar biasa dalam hidup kami tanpa kami minta. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Percaya tidak percaya. Kadangkala kita ini sudah takut duluan kalau berhadapan dengan macam-macam masalah. Padahal kita ini orang beriman. Kita hanya memikirkan persoalan kita. Kok berat ya? Bagaimana aku harus mengatasinya? Padahal suara lembut itu pernah kita dengar dan berulang kali menggema dalam hati kita. Tenanglah. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup seorang beriman, terutama kalau kita sedang mengalami berbagai kesusahan hidup. Betul? Orang yang beriman kadang lupa kalau ia punya Tuhan. Bahwa Tuhan pun dikira hantu. Tidak percaya kalau Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup kita. Bahkan setelah persoalan hidupnya selesai, dia tidak percaya kalau itu semua karena campur tangan Tuhan. Mereka seperti para murid, heran, tercengang dan bingung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang dikatakan malaikat kepada Maria, ibu Yesus, yang kebingungan menerima kehendak Tuhan. Kita harus belajar dari Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendak-Mu." Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku mengalami hadirat Tuhan dan mohon kuasa-Nya terjadi dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kehadiran-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkurang. Namun kami kerap kali melupakan-Mu. Tuhan, tetaplah hadir dalam hidup kami dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam keluarga kami demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.